Oke, untuk hari ini teman-teman semuanya kita akan belajar tentang IoT, Internet of Things. Dari awal pertemuan e-business kita teman-teman semuanya sudah bahas bagaimana teknologi itu berkembang sehingga mempengaruhi bisnis yang ada saat ini. Jadi kita sebut istilahnya disruption atau gangguan. Nah, disruption ini sebenarnya tidak hanya mempengaruhi bisnis saja, tapi juga mempengaruhi seluruh lini kehidupan kita. Ada bisnis juga, ada culture kita, ya kan? Ada kehidupan kita, ya kan? Semua teman-teman semuanya terkena disrupsi teknologi ini. Nah, karena kita membahas tentang e-business, maka tentunya disrupsi ini yang kita bahas adalah disrupsi tentang disrupsi yang mempengaruhi bisnis, begitulah ya gampangan kata-katanya, kalimatnya. Jadi sebenarnya kan ada 3 law, ada 3 hukum yang sudah saya sampaikan di awal ya. Ada Crader's law, ada Moore's law, ada Butler's law, Robert ya, Robert atau Butler's law sama. Yang mana mereka mengatakan bahwa storage atau penyimpanan data secara digital itu setiap tahunnya naik 2 kali lipat alias eksponensial. Kemudian selain storage ada transmisi data, kecepatan data juga kecepatan transmisi jaringan kita itu juga kecepatannya selalu naik 2 sampai 4 kali lipat tiap tahunnya. Ya. Kecuali di Indonesia. Kalau di Indonesia ini internetnya masih lemot-lemot aja, nggak tahu kenapa. Ya. Karena waktu itu menteri pernah ditanya kan, Menteri Menkominfo, dia jawabnya malah internet cepat buat apa, dia bilang gitu. Ya. Ya, semoga nanti kita ke depannya kita dapat menteri yang oke punya, yang memperhatikan kecepatan internet kita, karena kalau kita internet ini tidak cepat, ketinggalan jauh dengan negara-negara lain kita. Kemudian selain itu teman-teman semuanya juga ada prosesor. Kecepatan prosesor juga kenaikannya eksponensial 2 kali lipat setiap tahunnya. Kenapa? Karena ukuran transistor itu setiap tahunnya semakin kecil, semakin Bapak kecil. judulnya suara putus. Judulnya IoT, Internet of Things. Ya. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke IoT ya, jadi kalau setelah UTS ini kan kita bahasnya tentang teknis banget ya, yaitu big data. Kemudian kemarin kita bahas tentang shift to the cloud, sekarang kita bahas tentang IoT. Kalau sebelum UTS kan kita bahas tentang teknologi secara general yang mengubah arah bisnis gitu ya. Tetapi kalau setelah UTS kita bahas teknologinya itu apa saja sih Pak, gitu ya. Teknologinya apa saja. Nah, sebenarnya kalau kita gabungkan semua itu namanya machine learning. Machine learning sendiri ada 3, ada supervised learning, unsupervised learning, ya, sama reinforcement learning, ya, reinforcement learning. Jadi ada 3. Yang mana machine learning itu nanti dibagi macam-macam, kan? Ada nanti AI, ada mining data, yaitu di big data kemarin, kemudian ada IoT untuk hardware-nya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas tentang IoT yang hari ini. Ya, sehingga nanti teman-teman semuanya saya harapkan kalau ada di perusahaan, teman-teman kerja di perusahaan, teman-teman punya perusahaan sendiri, maka teknologi-teknologi yang termutakhir ini teman-teman bisa terapkan di perusahaan tersebut. Ya. Sebelum kita masuk ke materi IoT, bahas tentang IoT, deskripsi IoT dan lain sebagainya, sebelumnya saya ingin teman-teman semuanya melihat device-device, objek-objek, tools-tools atau apapun itu, hardware, ya. Berapa banyak device-device yang ada di sekitar teman-teman semuanya yang device tersebut connect dengan internet. Ya. Silahkan dilihat, ya kan? TV-nya, handphonenya, laptopnya, ya kan? Silakan teman-teman semuanya dilihat, ya.
apa saja device di sekitar teman-teman yang connect dengan internet atau connect dengan GPS. Nah, GPS itu sebenarnya juga internet tetapi lewat satelit. Kan? Nah, silakan teman-teman apa namanya? Lihat, hitung-hitung berapa banyak device yang teman-teman punya dan connect dengan internet. Ya kan? Ya. Kalau di rumah saya apa namanya? Ada HP connect dengan internet, handphone. Kemudian ada laptop, ya kan? Kemudian ada komputer, ya. Terus kalau di rumah saya ada smart TV. Jadi TV-nya itu Android dalamnya. Ya, itu connect juga internet, ya kan? Bahkan bisa jadi motor teman-teman saya yang ada di kampus itu apa ya, ADV 150, kemudian Aerox yang terbaru itu juga ternyata connect dengan GPS, dengan internet. Sehingga kalau ini motor hilang di bawah orang itu akan terdeteksi kemana saja. Nah, sekarang ini teman-teman semuanya tidak hanya motor saja yang kemudian ada internetnya. Mobil juga ada. Mobil ini juga ternyata mulai sekarang ini mulai dipasangi internet. Contohnya Mercy ya, Mercedes ya, yang keluaran terbaru. Itu bagaimana dia itu semua bisa dinyalakan melalui internet. Ini apa namanya, mobilnya ini kalau teman-teman semuanya lupa tidak bawa kunci, kalian tinggal pencet call yang ada di atas. Jadi di dashboard mobil yang atas itu ada pencetan call gitu. Dipencet call, kemudian nanti dia akan connect dengan servernya Mercy sana, Mercedes-Benz sana. Nah, nanti kalau bilang start the engine, ya kan? Teman-teman bilang start the engine, nanti dari robotnya server sana itu akan menyalakan mobil teman-teman. Ya kan? Nah, ini sekarang sampai sejauh itu. Ya. Atau bahkan kalau di Korea itu ada kulkas yang connect dengan internet. Ya. Wah, keren kan? Silahkan nanti teman-teman semuanya juga bisa beli Samsung yang connect dengan internet. Dia bisa tahu, dia bisa pesan sendiri juga. Jadi mau gini, kulkas itu kan biasa kita isi sayur, telur, air gitu ya. Nah, ketika telurnya itu umpamanya isinya telur ada 20 butir, tetapi ternyata tinggal 3 butir. Maka si kulkas ini dia bisa pesan sendiri. Ya kan? Sesuai dengan kemana teman-teman program si kulkas ini nanti pesan. Ya, ya bisa jadi di apa namanya, di Super Indo, Indomaret, mall atau apapun itu. Si kulkas dia akan pesan sendiri sehingga nanti akan ada kiriman telur ke tempat teman-teman dan teman-teman tinggal bayar pakai apa namanya, kartu kredit. Macam-macam, ya kan? Semuanya terkoneksi dengan internet. Nah, masih banyak lagi teman-teman semuanya. Contohnya sekarang ada produknya Xiaomi ini kan apa? Dia vacuum cleaner bentuknya bulat dan dia selalu berkomunikasi sama AC. Ketika ternyata di situ debunya banyak di filternya AC, si AC akan bilang sama si vacuum cleaner, vacuum cleaner, kau muter ya, bersih-bersih rumah, gitu. Kan? Bentuknya bulat vacuum cleanernya. Nanti teman-teman bisa searching di Google ya. Nah, jadi connect juga internet. Vacuum cleaner otomatis, robot. Ya kan? Enggak yang vacuum cleaner kita pakai tangan sendiri itu enggak. Ya, tapi robot. Nah, maka banyak sekali device-device yang sekarang ini lagi booming, lagi ngetrend, yang semuanya connect internet. Yang bahkan device tersebut, objek-objek tersebut itu tidak pernah kita berpikir kalau itu bisa connect internet. Kan? Nah, contohnya, ya kan, device-device yang sekarang bisa dikonekkan internet, tools-tools ataupun objek-objek yang bisa dikonekkan internet untuk melengkapi smart home kita. Contohnya sekarang ada namanya smart bulb. Smart bulb itu kayak
apa namanya, bulb itu apa sih? Lampu itu ya, lampu bolam, ya kan? Nah, apa lampu bolam itu sekarang teman-teman semuanya bisa dikonekkan dengan internet, tapi tentunya yang smart, yang berbasis IoT, yang smart bulb. Jadi bukan yang bulb biasa teman-teman beli di pinggir jalan, ya kan? Bang beli apa namanya bolam bang. Nah, terus kalian konekkan dengan internet tidak bisa. Tapi smart, yang smart bulb. Nah, teman-teman semuanya ini smart bulb ini hebatnya teman-teman bisa semuanya apa namanya koneksikan dengan HP selama dia connect dengan internet. Dia connect dengan hotspot atau WiFi begitu. Nanti teman-teman bisa kontrol semuanya, kendalikan dengan HP. Warnanya bisa. Bahkan bisa diprogram. Jadi nanti dia akan nyala jam berapa sampai jam berapa. Atau nyala 24 jam tapi diprogram intensitas cahayanya. Kalau pagi intensitas cahayanya mungkin sekian persen, dengan warna mungkin kekuningan. Ya kan? Ini warnanya bisa macam-macam, nanti bisa kayak merah, kuning, hijau, putih, semua bisa. Nanti kalau malam intensitas cahaya 100%, warnanya mungkin putih agak kekuningan supaya warm, ya kan, dan sebagainya. Itu semuanya bisa di apa namanya? Bisa di setting. Itu smart bulb, ya. Nah, kemudian bahkan kalau teman-teman semuanya pakai mode music, jadi ini teman-teman semuanya kalian bisa nyalakan si bolam ini pakai suara. Jadi kalau di program suaranya untuk menyalakan adalah on, ya kalian cuma bilang on gitu. Nanti dia nyala. Kalau mati itu di program kalian bilang off gitu, nanti dia mati. Nah, kan? Kalau umpama di program untuk nyala dengan warna intensitas tertentu khusus untuk pagi hari, dan itu diperintah di program dengan kata-kata nyala pagi hari. Nah, maka dia akan nyala pagi hari meskipun teman-teman semuanya ngomongnya malam hari. Jadi kalian bilang di kamar itu nyala pagi hari. Nah, nanti si lampu ini akan menyala sebagaimana program yang Anda masukkan, ya kan, untuk pagi hari. Kan, umpamanya warnanya agak kuning gitu. Nyala siang hari mungkin intensitas cahayanya nggak butuh banyak karena sudah terbantu sama cahaya matahari, maka mungkin 10%, tapi nyala tetap. Soalnya untuk zoom, karena kalau pakai zoom kayak gini tidak dibantu sama cahaya itu gelap, ya kan? Ini saya juga dibantu sama cahaya ini, ya, maka bisa jadi terang. Nah, maka lampunya, smart lampnya, smart bulbnya itu dibuat kalau siang itu cuman intensitas cahayanya sekian saja. Maka kau bilang nyala nyala siang atau daylight, umpamanya diprogram dengan kata kunci daylight, maka dia akan nyala dengan apa namanya cahaya siang khusus untuk siang hari. Nah, ini smart bulb. Dulu kan kita nggak kepikiran kalau ternyata lampu ini bisa digituin, ya. Nah, kemudian yang kedua ada smart apa ya namanya ini, steker ini kalau di tempat saya. Ya, orang-orang Jogja itu ngomongnya steker katanya. Smart steker teman-teman semuanya. Jadi tancepan listrik, tetapi yang smart. Ya. Loh kok smart, tancepan listrik kok bisa smart, itu kayak mana caranya Pak? Buat apa? Nah, fungsi-fungsinya banyak sekali. Jadi yang pertama sama ya kayak yang lampu tadi, bisa dikontrol menggunakan HP. Jadi juga bisa kelihatan statistik penggunaan KWH listrik yang melalui steker tersebut. Umpama nih stekernya kalian tancap listrik, kemudian di steker tersebut kalian pasang kulkas kalian. Nah, maka teman-teman semuanya dalam 1 bulan ini contohnya, kalian lihat di HP kalian, oh ternyata kulkas saya ini 1 bulannya habis 120 kWh umpamanya. Ya. Itu bisa semuanya dihitung melalui smart steker. Kan? Oh, TV saya ini 12 kWh. Oh, apa namanya AC saya ini ternyata 1 bulannya 150 kWh. Ya.
Maka teman-teman semuanya bisa rencanakan, kan PLN sudah punya harganya kan, 1 kWh-nya berapa? Umpama Rp200. Maka kalau ternyata kulkas ini saya nyalakan 1 bulan penuh, dia habis 120 kWh. Kalau 120 kWh kalikan Rp100 atau Rp1.000 berarti kan Rp120.000 1 bulan hanya untuk kulkas saja. Nah, untuk TV, untuk dan lain sebagainya semua bisa diatur selama colokannya elektronik itu dia nyolok ke steker ini. Nah, kan smart juga. Nah, stekernya nggak cuma yang bentuknya kayak gini, steker yang bentuknya ditempel di tembok itu juga ada yang smart. Nah, kan, yang wall steker itu. Nah, kan, jadi di tembok itu kayak di rumah-rumah itu kan ada tancepan yang ada di tembok gitu. Nah, itu juga ada yang smart. Nah, sehingga teman-teman semuanya bisa optimalkan kalau ternyata oke, 1 bulan ini saya habis 500.000 untuk listrik. Mana nih elektronik yang bisa saya minimalisir penggunaannya supaya tidak mahal-mahal nih saya punya tagihan listrik. Ya kan? Karena menggunakan smart steker. Ya. Kemudian contohnya lagi teman-teman semuanya, ya kan? Kebablasan. Ada namanya smart lock. Ya, kalau di rumah-rumah kita, di rumah saya nih masih belum smart locknya. Kuncinya belum smart. Jadi masih pakai kunci besi itu kan. Nah, kunci besi itu. Nah, kalau di luar negeri sana sudah mulai pada berubah dari kunci besi ke smart lock. Smart lock itu bagusnya teman-teman semuanya bisa kontrol melalui handphone juga. Ya. Si smart lock ini bisa kalian lihat. Umpama nih kalian teman-teman semuanya bekerja. 1 hari bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tahu-tahu si smart lock ini dia pernah dikokang ininya apa namanya itu? Ininya ya. Pernah diginiin di jam-jam 12. Di jam 12 ketika teman-teman semuanya nggak di rumah, tahu-tahu smart lock ini ya, kunci rumah ini, dia ada yang ngeginiin, ngekongkang itunya ya, handle-nya itu. Nah, itu kerekam. Maka di handphone Anda itu bisa kelihatan. Nah, kalau nanti di situ ada CCTV bisa nyala, tling gitu. Bisa moto siapa yang ngongkang smart lock saya ini, semua. Berapa kali kongkangan, kemudian berapa kali dia coba untuk membuka pintu, itu semua terlihat dari dashboard handphone. Nah, kalau teman-teman semuanya sudah pulang, kemudian mau buka, bisa pakai PIN. Ya kan? Atau kalau yang suka lupa PIN, bisa pakai sidik jari jempol. Ya. Nah, ini yang gampang. Atau kalau yang punya RFID, ya kan, di handphonenya bisa juga pakai handphone ditempelin begitu. Nanti kemudian dia akan membuka sendiri. Ya. Nah, kalau ternyata PIN-nya salah, dia akan bunyi nanti. Tuing, 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 tuing. Kemudian dia akan mengirimkan sinyal ke handphone kalian. Ya kan? Nah, ini teman-teman semuanya sekeren itu. Kemudian tadi juga sudah connect ya. Ada namanya, ini unik juga nih, kipas angin, smart fan. Smart fan, smart air conditioner, jadi AC, kipas angin itu banyak sekarang sudah smart. Smartnya seperti apa? Jadi dia bisa kontrol ruangan itu. Ruangan ini panas apa enggak? Ruangan ini temperaturnya berapa? Kalau temperaturnya sudah naik, maka dia akan coba untuk nyala. Nah, kemudian dia juga pakai sensor panas. Ketika tidak ada manusia di dalam, dia akan mati otomatis, ya kan? Tapi kalau dia ternyata ada orang di situ, dia akan nyala. Atau juga kalau ternyata teman-teman semuanya mungkin pakai mode manual kan, mode manual lupanya matiin kan, bisa dimatikan jarak jauh dari kantor pakai handphone juga, ya kan? Nah, ini keren sekali. Jadi semuanya terintegrasi dengan handphone. Ini smart home. Nah, dengan alat-alat tadi itu, ya kita bisa mengendalikan temperatur rumah, kita bisa mengendalikan keamanan rumah, ya nggak?
Ya, jadi lebih aman kan rumah kita kan? Ya pokoknya membuat rumah itu menjadi manageable, enjoyable. Enjoyable itu nyaman dan aman gitulah pokoknya. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman semuanya di pertama tadi, lampu yang ini yang smart bulb itu, smart lamp itu kalau kalian ubah dituning menjadi mode musik, ya ada mode-modenya nanti, mode musik. Nanti ketika ada musik, dia akan jadi kayak lampu disco, ajep-ajep itu. Wah, ya, asik kan? Kalian nyalain musik keras, ya, pakai soundbar yang mahal, ya, yang dem itu. Kemudian lampunya disco deh, wah di kamar ajep-ajep, ya kan? Nah, so kita nggak perlu beli lampu-lampu disco dan lain sebagainya karena semuanya all in one ada di dalam satu lampu. Memang harganya sih cukup mahal, berapa ratus ribu lah, tapi worth it lah, kan? Dan ngontrol lampu, steker, kunci, ya, kemudian kipas angin, AC dan lain sebagainya, ngontrolnya kita pakai handphone. Jadi kita pakai internet, maka real time gitu loh. Dari kantor bisa, teman-teman semuanya ternyata berangkat ke Jogja. Di rumah lupa matiin apalah situ, lampu, matiin aja pakai HP, ya kan? Matiin pakai HP. Oh lupa ngunci nih, oh kunci lagi pakai HP. Lupa matiin kipas angin, matiin aja pakai HP, matiinnya dari Jogja, kan gitu. Nah ini keren. Nah yang keren lagi teman-teman semuanya dengan IoT ini, tidak hanya kita sebagai pemilik alat-alat itu, ya, tetapi alat lain itu juga bisa memanfaatkan, bisa berkomunikasi, ya kan, bisa saling apa ya, saling berkonsolidasi untuk menciptakan smart home yang lebih enjoyable. Contohnya seperti apa? Contohnya begini Bapak Ibu. Ketika kita sudah berhasil masuk rumah menggunakan smart lock-nya. Jadi ini yang signer ini, itu kita bisa berhasil masuk pakai pin. Ceklik, nanti dia bunyi tit gitu. Kemudian pintunya bisa kita buka. Nah, si smart lock ini dia akan ngomong sama si lampu. Weh lampu, bos kita udah datang lampu. Gampangannya gitu. Nyala lampu. Nah, lampu nyala otomatis. Jadi bukan setan yang nyalain, ya kan? Nah, ini kalau orang Indonesia ke rumah-rumah di Eropa sana yang sudah smart home, baru masuk, tahu-tahu lampu nyala sendiri, apa namanya, listrik nyala sendiri, kipas angin nyala sendiri, takut pula kan pulang kita, ya lari-lari kita. Nah, padahal yang menyuruh itu bukan jin atau setan kan? Wah ada pocong ini, kan? Wah ada kuntilanak ini, ya kan? Nah enggak, tapi sesama IoT device itu mereka bisa saling berkomunikasi. Jadi bukan hanya kita yang bisa menyuruh-nyuruh, tetapi sesama IoT device itu teman-teman semuanya bisa saling berkomunikasi selama platformnya sama. Ya. Jadi kuncinya nanti ada di platform. Nah, nanti kita juga bahas platform IoT. Ya. Nah, device ya boleh bermacam-macam dari produk apapun ya, dari merek apapun, tapi platformnya itu harus sama sehingga nanti servisnya bisa disamakan, kan gitu. Ya, nah baru nyalakan, baru masuk, ceklek langsung apa namanya TV otomatis nyala sendiri, jeng, ya kan. Kemudian lampu nyala sendiri, kemudian kipas angin AC juga bisa nyala sendiri, jret. Terus hebat lagi kan kita tidak perlu mematikan manual satu-satu. Kita pergi saja kunci pintu rumah, nanti kuncinya dia kunci rumah itu dia akan menyuruh semua listrik mati dulu. Ayo listrik mati semua. Maka bayangkan teman-teman semuanya dengan IoT kita bisa meminimalisir biaya listrik berapa ratus ribu itu per bulan. Kita bisa mengoptimalisasikan penggunaan listrik, penggunaan air dan sebagainya. Bahkan ada namanya smart water yang mana dia bisa ya kalau udah penuh dia akan mati sendiri. Ya kan? Nah, kalau sekarang kan pakai itu ya yang apa namanya kayak kalau luber gitu ya, kalau luber airnya baru bisa mati apa namanya. Tapi kalau sekarang pakai
sensor. Nah, ini IoT teman-teman semuanya. Nah, tetapi ternyata pada kenyataannya tidak hanya barang-barang yang ada di sekitar kita yang saat ini connect dengan internet. Tidak hanya alat-alat semacam kayak lampu, ya, steker dan sebagainya. Bahkan di luar sana, di luar rumah kita itu lebih banyak alat-alat yang connect dengan internet. Contohnya traffic light, teman-teman semuanya. Traffic light kita itu connect dengan internet. Oh, kalau di Papua saya kurang tahu. Kalau di Jogja sini sudah mulai connect dengan internet. Sehingga nanti kalau teman-teman semuanya lampu merah itu lewat, itu teman-teman langsung bisa ke foto, terus nanti bisa langsung kena denda. Transfer panjang STNK. Di beberapa tempat seperti itu. Kemudian CCTV connect dengan internet. Kalau dulu CCTV pakai kabel kan? Kalau sekarang semuanya pakai internet. Transportasi, contohnya kalau di Jogja sini ada namanya Trans Jogja. Trans Jogja ini connect dengan internet. Makanya satu sama lain tidak pernah bareng dia turunnya. Dia ada jadwal begitu. Kan? Nah, ini teman-teman semuanya yang biasa kita sebut namanya adalah hyperconnectivity. Di mana seluruh device yang kita pakai di sehari-hari kita itu semua terkoneksi. Entah itu dengan jaringan lokal, entah itu dengan jaringan interlokal ataupun internet. Semuanya terkoneksi. Maka kita sebut hyperconnectivity. Nah, dengan hyperconnectivity, teman-teman semuanya yang ada sekarang ini, maka lama-kelamaan menjadi sangat relevan IoT ini digunakan dalam industri dan bisnis. Kalau dulu hanya dipakai untuk rumah, smart home, ya kan? Pakai untuk ya pokoknya hal-hal yang simple-simple. Kenapa? Karena belum begitu mature dulu teknologi IoT. Ya. Kemudian internet juga waktu itu masih 3G, masih 2G, sehingga tidak kuat untuk lalu lalang data IoT. Tetapi kan semakin ke sini, semakin cepat, semakin banyak yang terkoneksi dengan internet, maka hyperconnectivity inilah yang membuat relevansi penggunaan IoT terhadap industri dan bisnis menjadi sangat tinggi. Ya, contohnya tadi sudah saya sampaikan, transportasi. Di bidang transportasi ada namanya manajemen kemacetan. Adalah bagaimana memecah kemacetan dengan IoT. Ya, dengan traffic light misalnya. Traffic light-nya dia bisa pintar, bisa bicara, bisa menghitung mana yang harus dipanjangkan hijaunya, mana yang harus dipendekkan merahnya dan lain sebagainya sehingga kemacetan itu tidak terjadi di tengah perkotaan. Ya kan? Kemudian pertanian. Ya, pertanian ini di Thailand paling tinggi. Makanya Thailand ini kan dia bisa jadi raja pertanian se-Asia. Bahkan satu dunia itu Thailand nomor 1. Luar biasa pertaniannya Thailand ini. Beras Thailand itu ngeri. Ya kan? Nah, dia menggunakan IoT. Dia bisa tahu kapan tanah ini harus diolah, kapan tanah ini harus direndam, ya. Semuanya robot yang melaksanakan. Kemudian ada perikanan juga yang sudah saya ceritakan kemarin di Jawa Barat. Itu ada pertambakan menggunakan IoT. Jadi yang kasih makan ikannya itu semua robot. Robot bentuknya bukan manusia kayak gini. Ya robot bentuknya mesin-mesin kayak gitu. Tapi dia otomatis kasih makan. Kemudian nanti penyebarannya seperti apa. Kemudian waktu yang paling tepat itu penyebarannya bagaimana. Itu semua bot yang memikirkan. Menggunakan IoT. Maka ketika sensor di air dia bilang pH airnya rendah nih, harus ditinggikan. Nah, maka kemudian mesin oksigen itu dia akan berjalan. Kalau yang kita lihat sekarang ini kan pertambakan mesin oksigen itu selalu berjalan. Turbinnya itu selalu berjalan. Maka itu akan menghabiskan cukup banyak listrik ataupun kalau yang pakai bensin menghabiskan cukup banyak bensin. Tetapi kan sebenarnya untuk mengatur pH itu tidak selalu setiap saat. Hanya ketika pH air itu turun, maka dia harus dinaikkan. Nah, maka oksigen harus dipompa. Nah, dengan IoT itu sangat memungkinkan terjadi. Karena IoT itu real time. Selalu bekerja tanpa berhenti. Kalau manusia kan tidak bisa. Setiap detik, setiap menit dia cek. Dia cek
pH, pakai smart apa namanya, pakai pen pH itu. Airnya dicelup, oh masih bagus, oh masih bagus, oh masih bagus. Ya kan? Oh udah jelek, nyalain mesinnya. Kan nggak mungkin manusia bisa setiap detik, setiap menit kayak gitu terus, ngecek terus. Tapi kalau mesin bisa. IoT. Maka teman-teman semuanya kalau mesin biasa saja dia nggak bisa bekerja sama. Kalau IoT ini selama mesin-mesin ini saling koneksi dengan internet, mereka bisa saling bekerja sama ya di pertambakan itu. Makanya penghasilan hasil dari tambaknya itu yang menggunakan IoT itu bisa bertonton kan. Atau produksi-produksi lain berbasis bisnis ya pabrik lah misalnya. Nah, ini teman-teman semuanya, maka IoT ini sekarang mulai agak kelihatan nih sekarang. Memang sih di Indonesia belum begitu ngehits banget IoT, tapi sudah mulai. Nanti teman-teman semuanya bisa pakai cari judul IoT ya kalian pakai untuk skripsi. Kan? Yang cocok nanti diterapkan di Papua itu apa? Ya, tambang apalah, ya kan Karaka ya. Atau apalah ya. Silahkan. Tambang. Nah, kan? Nah, kemudian selanjutnya teman-teman semuanya adalah the definition of Internet of Things. Jadi tadi kan kita ngobrolin tentang sekitaran kita, IoT itu seperti apa, sekarang kita definisinya apa? Apa hal yang ada di balik hyperconnectivity yang sudah saya singgung tadi? Apa itu IoT, Internet of Things? Nah, IoT atau Internet of Things itu sendiri adalah sebuah jaringan dari beberapa objek tadi, beberapa device yang saling terkoneksi yang mampu membangun sebuah sistem yang sistem itu memiliki ini. Pertama, dia memiliki awareness. Ya kan? Yang pertama sistem itu jadi banyak device terkoneksi menjadi satu yang kemudian dia menjadi sebuah sistem yang memiliki satu awareness. Awareness itu kewaspadaan, kesadaran, ya kan, atas lingkungan sekitarnya, ya kan. Bagaimana tadi itu air dicek pH-nya. Kalau pH-nya rendah maka dinaikkan. Kalau pH-nya terlalu tinggi maka diturunkan. Itu awareness namanya, kesadaran atau kewaspadaan. Tapi bukan consciousness ya. Consciousness kan kesadaran manusia. Ini awareness. Kemudian yang kedua adalah autonomous. Dia sifatnya otomatis. Ya. Dia sifatnya otomatis. Ini IoT. Ya kan tadi. Ya kan? Dia secara otomatis akan selalu mengecek kadar pH dalam air. Dia secara otomatis akan ngomong kepada mengumpulkan data-data tentang pH-nya air tadi, kemudian dia ngomong dengan mesin lain. Kan? Nah, ini namanya otomatis. Maka kita tidak perlu, kita sebagai manusia, sebagai kreatornya tidak perlu nyuruh, karena dia otomatis. Kan? Kemudian actionable. Actionable itu kemampuan untuk menindaklanjuti data-data yang berhasil di-fetch tadi. Kalau ternyata pH-nya tinggi, dia harus apa? Kalau ternyata pH-nya rendah, dia harus apa? Itu dia tahu caranya. Actionable namanya. Oke, kita contohkan lain ya, itu sebuah smart car. Kan sekarang lagi rame-ramenya pembuatan smart car atau mobil pintar. Ya. Jadi ketika mobil berjalan, maka mobil ini harus dan wajib memiliki kewaspadaan atas lingkungan sekitarnya. Maka di mobil itu dipasangi banyak kamera, banyak sensor. Ya kan? Depan, belakang, samping, atas, semua dikasih sensor-sensor tertentu. Supaya apa? Supaya dia waspada. Oh, depannya ada orang, oh sampingnya ada mobil lain, oh ternyata belakangnya ada pohon dan lain sebagainya. Itu awareness. Oh, ternyata garis jalannya lurus tanpa putus-putus, maka saya nggak boleh nyalip ke kanan. Oh, ternyata garis jalannya, marka jalannya itu putus-putus, maka saya boleh nyalip ke kanan. Oh, traffic light-nya lampunya hijau, lampunya merah, lampunya kuning, dia aware. Dia waspada.
orang menyeberang dan lain sebagainya. Nah, kemudian autonomous yang kemudian dengan data-data tersebut, dia secara otomatis bisa menggambarkan peta virtual lingkungannya. Kalau teman-teman suka nonton film-film film-film Amerika itu ya, kalau robot itu ya, dia akan ngelihat depan itu semacam kayak ada data-data itu. Dia kayak garis jaraknya berapa, kemudian gitu. Wajah itu kayak ada garis-garisnya, kemudian dianalisis dan sebagainya. Nah, gambaran gampangnya seperti itu. Dia secara otomatis menggambar gambar virtual lingkungan sekitar mobil. Bahkan dia juga bisa menggambar map atau peta virtual jalan dari dari rumah sampai ke tujuan maunya. Secara otomatis dengan cara berkomunikasi antar satu mobil pintar dengan mobil pintar yang lain. Ya kan? Istilahnya, bro, jangan lewat jalan sana, sana macet. Bro, jangan lewat jalan sana lagi dibenerin dan lain sebagainya. Melalui server pusat tentunya. Kan? Nah, sekarang kalau GPS kalian sudah bisa pakai kan? GPS itu juga udah bisa bilang kalau jalanan ini macet maka warnanya merah, jalanan ini lengang maka warnanya biasa gitu ya. Nah, smart car itu juga memiliki autonomous seperti itu. Kita nggak perlu ngecek sendiri, yang ngecek adalah mobil lain atau server pusat sana. Nah, sehingga mobil ini bisa memberikan rekomendasi atau bahkan dia self drive ke tujuan melalui rute paling bagus. Ya kan? Ini kalau teman-teman nonton film Korea startup, ya kan nanti boleh tonton. Mereka kan bikin sebuah self drive car. Jadi mobil tanpa driver. Jadi dia bisa nyupir sendiri mobilnya. Nah, kemudian setelah adanya map virtual, ada peta virtual, kemudian ada kewaspadaan dari garis marka, kemudian traffic light, kemudian kewaspadaan ada depan ada orang nyebrang dan lain sebagainya, maka selanjutnya adalah actionable. Dari data-data yang telah dikumpulkan itu, kemudian mobil ini dituntut mampu untuk menindaklanjuti apa yang harus dia lakukan adanya input tersebut. Kalau tadi peta jalan yang sudah dibuat sama dia, mana yang macet, mana yang nggak macet, maka dia juga dituntut harus bisa menentukan mana rute yang terbaik. Contohnya lagi, ketika teman-teman semuanya naik mobil smart car ini di daerah pedestrian, ketika banyak pejalan kaki, maka mobil ini juga harus bisa berpikir, juga harus bisa actionable, dia harus bisa menindaklanjuti inputan yang mengatakan bahwa di sini banyak orang berjalan, banyak orang yang nyebrang. Maka dia harus apa? Nggak lucu ketika ternyata kalian lagi ada di pedestrian, daerah banyak orang jalan kaki, mobil kalian yang smart car ini kecepatannya tinggi. Ngeri kan? Nah, maka apa yang harus dia lakukan? Seakan-akan di situ ada driver asli manusia yang menjalankan mobil tersebut. Ini IoT, smart car. Ya. Nah, ini luar biasa teman-teman semuanya. Jadi aware, autonomous dan actionable. Ya. Nah, selanjutnya gampangannya kita akan coba untuk gambarkan ya, dari tadi saya bilang ada objek, ada platform, ada service, itu apa sih Pak ya. Ini saya gambarkan ini dengan sederhana. Layer pertama, jadi ada 3 layer nanti di IoT itu. Layer pertama kita sebut namanya connected object. Ya tadi ada kamera, ada lampu, ya apalah pokoknya ada sensor, ya yang semuanya itu terkoneksi satu sama lain. Ada smart lock gitu ya. Ya kan? Dan lain sebagainya itu. Kemudian setelah itu ada layer namanya layer platforms. Layer platforms. Jadi tadi kan saya sudah bilang lampunya mungkin merek Samsung, smart lock-nya merek Scenery, ya kan. Kemudian smart fan-nya ya itu mereknya mungkin Bardi. Tetapi selama platformnya itu sama, satu platform itu semua bisa berkomunikasi satu sama lain, gitu. Ya. Nah kemudian
apa itu bahan-bahan. Kemudian layer yang terakhir itu adalah services. Yang tadi saya bilang ketika data-data sudah masuk ke dalam platform yang disampaikan oleh connected object, maka apa yang harus dilakukan itu ada di layer services. Kan? Nah, ini maka ada 3 platform teman-teman, diingat ya. Pertama adalah connected object. 3 platform, 3 layer, 3 layer dalam IoT. Yang pertama adalah connected object. Objek-objek apa yang menjadi inputan atau outputan. Yang kedua adalah platform, di mana objek-objek tersebut nanti akan mengirimkan data. Kemudian yang ketiga adalah services, yang nanti berisi tentang apa yang harus dilakukan dengan data-data yang sudah ada di dalam platform. Gitu. Ya nanti akan dikembalikan lagi ke platform dan nanti akan dikembalikan ke connected object. Contohnya kalau mobil tadi, bagaimana kamera yang ada di depan mendeteksi adanya orang mau menyeberang, kemudian dikirimkan ke platform server sana, server pusat. Kemudian setelah itu nanti di server pusat akan dianalisis, masuk ke dalam servis akan mengembalikan lagi ke mobil melalui platform. Nanti rem umpamanya, contohnya rem akan secara otomatis terinjak. Nah, ini adalah IoT, teman-teman semuanya. Saling ngobrol, saling mikir, tetapi sesama mesin. Jadi kita nggak perlu tahu. Ini adalah 3 layer dari IoT. Nah, menariknya, teman-teman semuanya, menariknya di tahun 2017, ya, itu manusia itu memiliki minimal ada 3 sampai 4 objek yang terkoneksi dengan internet. Ya. Minimal nih handphone lah pasti ya, smartphone kita lah ya, connect ya. Kemudian laptop atau komputer. Ya. Nah, beberapa orang juga punya jam yang connect dengan GPS kan. Jadi kalau teman-teman semuanya nanti lari-lari itu bisa koneksi dengan HP, kemudian nanti bisa terlihat di map itu. Teman-teman itu lari berapa kilo, elevasinya berapa, tinggiannya, kemudian kecepatannya berapa menit dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa terekam. Ya. Itu 2017. Ya kan? Ini luar biasa. 2017 saja sudah sebanyak itu. Ya kan? Nah, diekspektasikan teman-teman semuanya itu akan terus bertambah dan bertambah dan bertambah. Tiap tahunnya itu 30% kenaikannya. Maka di 2020 ya kan, di 2020 itu orang sudah bisa pakai 5 sampai 10 ya. Connected object. Ada HP, ada laptop, ada CCTV, ada TV, ada lampu bolam yang tadi saya sampaikan, ada penghangat ruangan, ada kacamata, ada mobil dan lain sebagainya. Ini tahun 2020. Dan benar saja, ya kan? Tahun 2020 smart car sudah ditemukan. Smart glasses sudah ditemukan. Ya kan? Smart glasses itu dia akan kasih tahu teman-teman semuanya kalau ternyata terlalu lama membaca, terlalu dekat membaca, ya kan? Cahaya intensitasnya terlalu redup sehingga tidak baik untuk mata dan lain sebagainya. Itu smart glasses. Nah, bayangkan teman-teman semuanya, semua orang di dunia ini pakai smart glasses, maka jarang sekali ada orang minus. Tapi hampir semua orang nanti pakai kacamata. Tapi meskipun pakai kacamata tidak minus. Ya kan? Nah, ini smart glasses teman-teman semua di tahun 2020. Dan nanti tahun 2025 bisa kalian bayangkan 30% tiap tahunnya. Ya, kalau sekarang 5 berarti nanti 100% 10 device kita. Dan secara global tahun 2020 teman-teman semuanya menurut penelitian kita di dunia ini memiliki 50 miliar lebih device yang terkoneksi dengan internet. Maka data yang tergenerate itu kan banyak sekali. Ya kan? Data yang tergenerate itu banyak sekali, maka kita butuh cloud itu tadi. Kemudian untuk analisisnya kita butuh big data. Nah, kemudian di hardware-nya kita butuh IoT. Iya kan? Nah, jadi semuanya itu terkoneksi ini teknologi ini teman-teman semuanya. Memiliki 50 miliar lebih device. Nah, 50 sampai 75 miliar device yang terkoneksi dengan internet.
Itu menurut penelitian dari backbone-nya di Amerika Serikat sana. Nah, ini kan luar biasa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana IoT ini mempengaruhi bisnis. Jadi IoT ini adalah teknologi yang masih baru, yang belum begitu ya bukan baru sih sebenarnya. Kalau di Indonesia cuman belum diimplementasikan aja, belum banyak diimplementasikan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang IoT di bisnis. Bagaimana IoT mempengaruhi sebuah bisnis. Sebagai pengusaha, sebagai business owner atau praktisi industri, kapan waktu yang tepat? Kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan pemanfaatan IoT, menerapkan IoT? Apa yang mengharuskan kita menerapkan IoT di perusahaan kita? Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu kita akan berlandaskan penelitian yang dilakukan oleh Sher Yusuf, Michael Reisman, dan kawan-kawan. Yang pertama, tuntutan penerapan IoT di sebuah bisnis itu yang pertama, itu adalah demand response. Kalau ada demand dari konsumen untuk menerapkan IoT, sebagai langkah optimalisasi pelayanan sebuah perusahaan, maka lakukan, terapkan. Kita kasih contoh PLN. PLN itu harusnya sudah IoT. Di saat musim kemarau, musim hujan, kebutuhan listrik kita di rumah itu berbeda-beda. Dengan IoT, maka kebutuhan listrik ini bisa diotomatisasi, teman-teman semuanya. Dioptimalisasi penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Maka tidak perlu lagi yang namanya pemadaman bergilir. Nggak perlu lagi. Karena bisa ditweak, ya, bisa ditweak teman-teman semuanya. Jadi dengan IoT ketika jam-jam low usage electricity, maka secara otomatis seharusnya turbin pembangkit listrik itu dia akan melowkan putarannya. Sehingga sumber daya minyak yang dipakai itu juga bisa diminimalisir. Tetapi ketika kebutuhan memuncak, maka bisa dimaksimalkan minyak bumi atau bensin yang dipakai untuk pembangkit listrik dimaksimalkan bisa. Nah, yang terjadi sekarang ini kan tidak. Semua sama, 24 jam sama. Sehingga ketika kita the demand on its peak, ya kan? Istilahnya apa ya kalau demand on its peak itu? Ketika permintaannya sudah krisis gitu ya, melewati garis krisis, maka yang bisa dilakukan oleh PLN adalah mematikan sebagian tempat. Kecamatan apa atau Manokwari dimatikan karena Jayapura ini lagi butuh listrik banyak. Manokwari sabar dulu ya, kita matikan dari PLN. Kenapa? Karena sudah tidak bisa memenuhi demand. Nah, dengan IoT itu sebenarnya bisa dimaksimalkan, dioptimalisasi. Nah, cuman nggak tahu kenapa nggak dipakai itu loh. Ya PAM, PLN, nah itu kan harusnya sudah IoT. Kemudian yang kedua itu ini saya belum next ya. Demand response yang pertama. Yang kedua adalah distributed generation and storage. Ini memang overwhelming ya teman-teman. Jadi nanti boleh teman-teman bulan baleni atau diulang-ulang videonya, didengerin. Ya, saya dulu juga ketika mendengarkan penjelasan tentang IoT overwhelm. Overwhelm itu kayak, oh Pak, banyak banget tuh Pak, ilmunya Pak masuk, aduh saya malah nggak masuk semua, malah hilang semua Pak, apa sih ya gitu ya. Itu overwhelm. Jadi nanti teman-teman saya bisa diulangi lagi videonya beberapa kali sehingga nanti teman-teman bisa connect atau bisa ilmu bisa masuk, kemudian juga bisa diterapkan. Ya. Yang kedua teman-teman semuanya adalah distributed generation and storage. Ini kalau ini bukan di PLN-nya, tapi di perusahaan-perusahaan pengguna jasa PLN, pengguna listrik, pabrik misalnya. Bagaimana penggunaan daya listrik bisa dimatikan sementara ketika tidak dibutuhkan.
dan mematikan listrik, menurunkan listrik itu semuanya terjadi secara otomatis. Ya. Dan secara otomatis juga ketika daya kebutuhan listriknya tinggi, maka dia secara otomatis akan menaikkan dayanya. Ya. Nah, kayak tadi saya sampaikan di rumah kan, kalau di rumah ini kita pakai smart stacker yang mana seluruh seluruh alat elektronik kita itu pasang di smart stacker, kita akan tahu mana alat elektronik yang sangat boros, mana alat elektronik yang luar biasa boros. Nah, kalau yang boros-boros itu kita kasih waktu, kasih jam, nyalanya cuma berapa jam saja, atau memang dimatikan saja, ya kan? Nah, itu distributed generation and storage. Kemudian selanjutnya lagi ada namanya smart meter. IoT smart meter ini nanti measure-nya cepat. Ini ada tiga bidang di IoT yang measure-nya sangat cepat dan bahkan sekarang sudah mulai dikembangkan di mana-mana. Smart meter ini untuk men-tracing atau mengoptimalisasi hal-hal yang teman-teman semua ingin ukur. Gimana ya gampangannya? Saya kasih contoh aja. Untuk keperluan pribadi misalnya, kalian punya jam tangan mereknya Garmin, smart watch mereknya Garmin. Nah, kalian bisa atur kalian ini tingginya berapa, beratnya berapa, dimasukkan ke jam tangan Garmin itu. Kemudian nanti dia akan kasih rekomendasi, oh kau ini gemuk, kau ini overweight. Maka kalau nggak mau overweight, kamu harus menurunkan kalori sekian ratus ribu kalori. Nah, untuk menurunkan sekian ratus ribu kalori, kau harus menempuh jalan kaki umpamanya, ada 1.000 langkah setiap hari. Ya kan? Kemudian makanan juga bisa nanti di tracing menggunakan smart meter. Ya kan? Nah, sehingga nanti ketika kita satu hari tidak sampai 1.000 langkah, si jam ini dia akan kasih tahu, ya kan, masih kurang 800 langkah, masih kurang 500 langkah. Bahkan sekarang yang luar biasa ketika kita terlalu lama duduk, si jam ini akan dia langsung kasih tahu, langsung ada bunyi titit 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 gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau duduk terlalu lama juga tidak baik kan untuk kesehatan, maka dia akan cek. Kan kalau kelamaan duduk lebih dari 30 menit dia akan kasih tahu, silahkan jalan kaki minimal berapa kali langkah. Nah, itu smart meter yang saat ini sudah benar-benar mature ini. Di mana-mana dipakai. Kemudian ada fleet management. Fleet management itu yang diterapkan oleh Bluebird, yang diterapkan oleh Transjakarta, Transjogja, di mana fleetnya, armadanya semuanya terkoneksi dengan internet sehingga ketahuan mana yang udah rusak, mana yang udah nggak layak, ya, dan lain sebagainya. Penjadwalannya. Kemudian ada predictive maintenance. Ini biasanya dipakai untuk server, untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan big data. Ya, ini sangat, nanti kita akan bahas predictive maintenance di bagian additive manufacturing. Nah, selanjutnya udah jam 10 sih ya, saya harus mengajar di kelas selanjutnya sih, tapi kita selesaikan dikit lagi. Nah, tadi IoT udah keren banget, udah mantep banget. Tapi apakah kemudian IoT ini tidak memiliki challenge, tidak memiliki sebuah tantangan, tidak memiliki sebuah kontra? Ya tentunya ada. Ya kan? Di samping ya karena memang IoT ini kan masih dalam tahap pengembangan teman-teman semuanya, terutama di Indonesia lagi. Ya kan, di Indonesia ini masih tahap pengembangan banget, implementasi juga belum banyak. Kalau teman-teman semuanya bisa menerapkan IoT di Indonesia dan diikutkan lomba, saya yakin teman-teman akan juara senasional deh. Karena belum banyak. Ya kan? Belum maksimal di Indonesia penggunaannya IoT. Maka silakan kalau ada ide bagaimana pemaksimalan, pengoptimalan penggunaan listrik menggunakan IoT, silakan boleh, ya kan, dipakai dengan algoritma teman-teman nanti, dengan alat-alat tool-tool yang Anda buat sendiri. Nah, tantangan utamanya dengan sekian segudang positifnya, tantangan utamanya pasti yang pertama adalah security. Ya. Yang dulu namanya kunci rumah itu kan pakai besi, kunci cuma ada satu, dibawa kemana-mana. Jadi kalau orang lain mau masuk, kalau nggak bawa kunci susah, kecuali dijebol, ya kan, dibobol.
Tapi sekarang karena nggak ada kuncinya, dia semua digital, bisa juga dihack, ya kan? Nah, tapi security ini kan ya nggak ada nothing secure ya, nggak ada ya, apa namanya teknologi digital yang sempurna ya, tidak ada yang 100% aman. Kalau mau aman ya dimasukkan ke dalam peti, digembok, kemudian dikubur dalam-dalam, dah aman itu, nggak ada orang ngambil, ya kan? Nah, masalahnya lagi yang kedua adalah ternyata banyak sekali perusahaan yang menawarkan platform IoT. Ada Google, ada AWS, ada Amazon, ada Microsoft, ada IBM, dan lain sebagainya. Jeleknya apa? Ketika platformnya banyak, itu maka dia akan berbeda dengan tujuan IoT pada awalnya. IoT itu kan bagaimana mengkoneksikan seluruh device-device secara global, ya kan? Semuanya terinterkoneksi satu sama lain, ya. Lampu di rumah saya dengan lampu di rumah orang bule yang ada di Amerika itu seharusnya terkoneksi satu sama lain dalam satu platform, semacam kayak internet lah, sehingga mampu memberikan kualitas yang terbaik. Satu smart car dengan smart car yang lain, meskipun beda negara, mereka tetap bisa saling berkomunikasi, ya kan? Sehingga data-data itu bisa saling dikumpulkan sehingga mereka saling pintar, super cerdas, sehingga ya namanya kecelakaan dan lain sebagainya bisa benar-benar diminimalisir karena mereka saling belajar satu sama lain, mobil satu dengan yang lain, ya kan? Nah, ini mengingatkan saya pada internet masa dulu. Internet itu ketika awal-awal ditemukan, mereka tidak terkoneksi secara global internet ini, tapi lokal. Indonesia punya internet sendiri, Amerika punya internet sendiri. Ya, jadi kayak banyak sih multiple connected networks bahasanya dulu. Tapi akhirnya ketika TCP/IP ditemukan oleh Van Jacobson, ya, ya kemudian akhirnya internet ini bisa levelnya global, teman-teman semuanya. Nah, terkoneksi secara global. Jadi saya bisa akses data-data yang ada di Amerika, orang Amerika juga bisa akses data-data yang ada di Indonesia. Itu karena TCP/IP, dan harapannya nanti ada satu protokol tertentu yang kemudian memungkinkan seluruh platform yang dari Google, AWS, Amazon, Microsoft, IBM itu menjadi satu, kemudian supaya IoT ini bisa saling interkoneksi satu sama lain secara global. Itu adalah tantangan ke depannya IoT. Kemudian yang terakhir teman-teman semuanya, sebagai penutup, case to take away, inti dari inti ya yang saya sampaikan di awal adalah IoT merupakan sebuah sistem lengkap dengan fungsi utama untuk merasakan sensing lingkungan sekitar, kemudian memproses datanya, kemudian melaksanakan atau menindaklanjuti data tadi, apa yang harus dilakukan berdasarkan hasil pemrosesan dari merasakan sensing aware terhadap lingkungan sekitar. Ya, jadi ada aware, fungsi autonomous, dan fungsi actionable. Kemudian di beberapa tahun ke depan masing-masing kita itu akan memiliki alat-alat device IoT 7 sampai 10 yang akan kita pakai sehari-hari. Maka ini menjadi satu pangsa pasar yang luar biasa besar. Kemudian selanjutnya adalah tidak semua industri, perusahaan ya itu penerapan IoT-nya sama. Perlu melihat alasan utama dan juga kebutuhan dalam penerapan IoT pada perusahaan atau industri. Yang sudah saya sampaikan tadi, ada demand, kemudian ada ada manajemen fleet dan lain sebagainya. So, yang terakhir adalah kita belumlah ada di masa di mana IoT terkoneksi, terintegrasi secara global, tetapi masih terintegrasi secara lokal. Yang smart home ya cuman terkoneksi dalam satu rumah, ya kan? Yang smart city ya hanya terkoneksi dalam satu kota. Yang smart province ya hanya terkoneksi dalam satu provinsi. Belum sampai ke smart world, di mana smart home itu masing-masing rumah itu saling berkomunikasi sehingga membentuk satu smart city. Smart city satu sama lain smart city saling berkomunikasi sehingga menjadilah smart province dan lain sebagainya. Kita belum sampai masa itu, tapi
ingat perkataan saya, ingat klaim saya ini bahwa nanti suatu ketika smart city, smart province, smart country, smart world itu akan terjadi teman-teman semuanya.